Bab 791, Serangan Sekte Naga Hitam. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, siapa yang mengikutiku begitu lama? Lupakan saja, aku akan mencari tempat untuk menunggu mereka muncul. Jika mereka terlalu kuat untuk dilawan, aku masih bisa menggunakan teknik gerakan petir. Aku penasaran siapa yang mencoba menargetkanku. Saat pikirannya memudar, dia berdiri tinggi di langit, menatap ke kejauhan. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, dua orang muncul di garis pandang Yang Chen. Keduanya tampak familiar baginya. Salah satu di antara mereka adalah utusan Sekte Naga Hitam, dengan kekuatan yang mencapai alam bela diri bumi setengah langkah. Dan orang satunya lagi tidak lain adalah Qin Lang, yang baru saja ditemuinya baru-baru ini. Yang Chen, kupikir aku harus berusaha keras untuk mengejarmu. Haha, aku tidak menyangka kau akan berhenti di tengah jalan sendirian. Sepertinya pepatah itu benar, semakin tinggi bakat, semakin berani orangnya. Tapi sayang, kalimat ini bukan pujian, melainkan penghinaan. Utusan Sekte Naga Hitam ini berkata, aku adalah utusan Sekte Naga Hitam dari harimau tersembunyi. Yang Chen, adalah berkahmu untuk mati di bawah kursi ini. Yang Chen tidak menanggapi pertanyaan utusan itu tetapi menatap Qin Lang dengan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia yakin bahwa Qin Lang bukanlah seorang jenius dari Sekte Naga Hitam. Tidak sulit untuk menilai bahwa Qin Lang telah berkolusi dengan utusan harimau tersembunyi sekarang setelah mereka muncul bersama. Qin Lang, sepertinya setelah kita berpisah, kamu membocorkan informasiku dan memberi tahu orang-orang dari Sekte Naga Hitam. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Lang tidak menunjukkan rasa malu, tetapi malah tertawa tanpa malu. Haha, Yang Chen, sepertinya kau benar-benar tidak tahu tentang situasi di lantai 2. Memang, apa yang kukatakan padamu itu benar, tetapi ada satu informasi penting yang tidak kukatakan padamu, semua senior Sekte Naga Hitam mencarimu di mana-mana. Kau pikir kau bisa menyuapku hanya dengan beberapa lusin batu roh kelas atas? Yang Chen, apakah kau pikir aku pengemis? Kau tidak tahu bahwa informasimu jauh lebih berharga daripada batu roh itu. Sekarang, Yang Chen pada dasarnya sudah menebak situasinya. Sejak awal, dia tahu bahwa Qin Lang adalah orang yang tamak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sekte Naga Hitam sedang memburunya di lantai 2. Hal ini menyebabkan Qin Lang mengungkapkan informasinya kepada Sekte Naga Hitam saat mereka berpisah, dan kemudian bekerja sama dengan mereka untuk membunuhnya. Diperbarui oleh Novege Co. Sepertinya aku terlalu lunak. Yang Chen mengusap alisnya, niat membunuhnya meningkat. Utusan harimau tersembunyi tertawa, teman kecil Qin Lang, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Yang Chen telah menjadi duri dalam daging Sekte Naga Hitam kita, dan kita telah mencoba beberapa kali untuk melenyapkannya tetapi gagal. Aku tidak pernah menyangka bahwa karenamu, aku akan dapat menangkap anak ini sendirian. Haha, begitu aku mengambil nyawa anak ini, aku akan memberimu hadiah besar. Haha, utusan harimau tersembunyi, kau terlalu baik, hanya ini yang harus kulakukan. Qin Lang berkata dengan ramah, ngomong-ngomong, menurutku lebih baik menghabisi bocah yang ini terlebih dahulu untuk menghindari ketidakpastian. Aku sudah lama kesal padanya, dia terlalu menonjol untuk seleraku. Paku yang mencuat akan dipalu, jadi dia pantas mati. Mendengar ini, utusan harimau tersembunyi menggemakan persetujuannya, orang-orang hebat berpikir sama. Kamu lihat saja, teman kecil Qin Lang. Aku akan mengambil nyawa bocah yang ini sekarang juga. Begitu kata-katanya jatuh, utusan harimau tersembunyi hendak menyerang Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen menghela nafas pelan, Qin Lang, apakah menurutmu ini ide yang bagus? Yang Chen, memohon belas kasihan dariku sekarang tidak ada gunanya, haha. Kau harus memohon belas kasihan dari utusan senior harimau tersembunyi. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin memohon belas kasihan padaku, aku juga bisa melakukannya. Aku pasti bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu dengan utusan senior saat itu. Qin Lang tampak seperti penjahat yang sombong. Yang Chen menggelengkan kepalanya, kamu salah paham. Maksudku, apakah kamu benar-benar percaya bahwa jika kamu berdiri di belakang orang lain, aku tidak dapat menyentuhmu? Utusan harimau tersembunyi mencibir dengan jahat, Yang Chen, jangan bercanda. Kamu harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Ekspresi Yang Chen acuh tak acuh, dan saat utusan harimau tersembunyi hendak bergerak, dia berbisik,
teknik langkah petir lapisan ketiga, aktifkan. Dalam sekejap, dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Yang Chen, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melewatiku dan melukai Qin Lang? Utusan harimau tersembunyi meraung dan langsung mengejar Yang Chen, menghalanginya. Yang Chen terkejut. Memang, dia tidak berpikir untuk berhadapan langsung dengan utusan harimau tersembunyi. Kesenjangan kekuatan seni bela diri terlalu besar, dan dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak perlu melakukan tindakan yang tidak bijaksana seperti itu. Namun tampaknya kekuatan alam bela diri bumi setengah langkah benar-benar luar biasa, hampir setara dengan Komandan Cloud G. Dia mengejar Yang Chen dalam sekejap mata, membuatnya mustahil baginya untuk melewati utusan dan melukai Qin Lang. Hal ini semakin meningkatkan kesombongan Qin Lang, membuatnya tertawa meremehkan. Yang Chen, aku tahu kau membenciku, tetapi jika kau ingin melewati utusan senior harimau tersembunyi untuk membunuhku, kau terlalu naif. Apakah kau benar-benar berpikir utusan senior itu tidak ada? Utusan harimau tersembunyi berteriak, Yang Chen, bersiaplah untuk mati. Yang Chen tetap tenang, dan dalam sekejap, dia memanggil semut suci. Dalam sekejap mata, semut suci yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju utusan harimau tersembunyi. Wajah utusan harimau tersembunyi tiba-tiba berubah, apa ini? Meskipun dia tercengang, dia segera membalas. Kekuatan alam bela diri bumi setengah langkah tidak dapat diremehkan, karena banyak sekali semut suci terbunuh hanya dalam sekejap mata. Yang Chen tahu bahwa waktu yang bisa dibeli semut suci untuknya terbatas dan bergegas menuju Qin Lang. Dengan utusan harimau tersembunyi yang sekarang terlibat dalam pertempuran dengan semut suci, jalan Yang Chen tidak terhalang. Wajah Qin Lang akhirnya berubah drastis saat dia merasakan aura pembunuh dari Yang Chen. Panik, dia berteriak, utusan senior harimau tersembunyi, selamatkan aku. Tidak pernah dalam sejuta tahun utusan harimau tersembunyi berpikir bahwa dia akan terhenti seperti ini, dan dia sangat marah. Tidak mungkin dia akan membiarkan Qin Lang terbunuh di depannya, itu akan menjadi aib. Perlu diketahui bahwa Qin Lang telah setuju untuk membantu Sekte Naga Hitam. Jika Qin Lang meninggal, berita itu akan tersebar, dan siapa yang bersedia membantu Sekte Naga Hitam di masa depan? Yang Chen, matilah. Utusan harimau tersembunyi meraung marah. Dalam sekejap, lapisan truki kuning seperti gelombang menyelimuti Yang Chen. Utusan harimau tersembunyi itu mengatupkan giginya, yakin bahwa Yang Chen akan binasa. Lagi pula, dengan serangan half-step Earth Martial Realm miliknya, tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk bisa bertahan. Terlebih lagi, ini adalah salah satu gerakan terkuatnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melewati semut suci untuk menghadapi Yang Chen. Namun tepat pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah penggaris muncul. Penggaris ini adalah penggaris awan ungu yang dipinjamnya dari Zhu Hailong. Yang Chen menggunakan penguasa awan ungu untuk melindungi dirinya dan langsung berhadapan dengan gelombang ki sejati berwarna kuning. Dengan suara keras, lapisan truki kuning langsung dibelokkan oleh penguasa awan ungu. Kekuatan yang tersisa dilarutkan oleh api cair pengubah bentuk yang mengelilingi jurus petir Yang Chen. Apa? Ekspresi utusan harimau tersembunyi berubah drastis. Yang Chen tidak menaruh perhatian sedikit pun pada utusan harimau tersembunyi, dan karena yang terakhir sekarang terjerat dengan semut suci, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Lang. Bab 792, melibatkan ras manusia. Qin Lang panik, berkeringat deras, dan menatap Yang Chen dengan gugup. Mulutnya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen benar-benar bisa menghindari utusan harimau tersembunyi, yang berada di alam bela diri bumi setengah langkah, untuk menghadapinya. Bagaimana Yang Chen melakukannya? Dia selalu tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Chen, tetapi dia penuh dengan kesombongan karena dia bersembunyi di balik utusan harimau tersembunyi. Dia tahu betul bahwa Yang Chen tidak dapat menyakitinya dengan utusan harimau tersembunyi di sana. Tetapi sekarang, dia menyadari betapa salah pikirannya. Yang Chen melakukannya. Utusan harimau tersembunyi juga sangat marah, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terjerat oleh serangga-serangga ini. Qin Lang melihat situasi utusan harimau tersembunyi, dan tahu bahwa utusan itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini untuk saat ini. Saat ini, akan terlalu mudah bagi Yang Chen untuk menghadapinya. Qin Lang menelan ludah dengan gugup dan berkata, Yang Chen, kamu harus tetap tenang.
Sebenarnya, tidak ada banyak kebencian yang mendalam di antara kita. Dendam utama ada di antara kamu dan utusan harimau tersembunyi. Aku hanya seorang pelari. Dia menyesalinya sekarang. Karena dia tahu satu hal dengan jelas, dia bukan tandingan Yang Chen. Yang Chen telah mengalahkan Yuan Yong, yang berada di alam bela diri sejati tingkat kedua, ketika dia berada di alam bela diri sejati setengah langkah. Sekarang, kekuatan seni bela diri Yang Chen bahkan lebih unggul darinya. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Yang Chen? Yang Chen berkata dengan dingin, seorang pelari. Terkadang orang sepertimu yang bertindak sebagai pelari bahkan lebih penuh kebencian. Qin Lang, awalnya aku tidak punya dendam padamu, tetapi kamu ingin menyakitiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Yang Chen, memiliki temperamen yang baik? Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun sekarang, mati saja. Saat suara Yang Chen berakhir, jurus petir dan api cair pengubah bentuk diluncurkan secara bersamaan. Metodenya sulit dilawan, bahkan oleh lawan yang lebih kuat, apalagi Qin Lang, yang kekuatan bela dirinya tidak lebih unggul darinya. Yang Chen, aku akan melawanmu sampai akhir. Qin Lang tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia menggertakkan giginya dan meraung. Diperbarui oleh Novege Ko. Namun, bahkan mengaum pun sia-sia. Dia mencoba segala cara yang bisa dilakukannya, menggunakan semua metode yang tersedia. Namun, dalam menghadapi gerakan Yang Chen, tidak diragukan lagi bahwa itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Ledakan. Upaya Qin Lang hancur oleh api cair pengubah bentuk dan gaya petir milik Yang Chen. Qin Lang menyesal dalam hatinya. Awalnya, dia punya pilihan. Dia tidak hanya bisa mendapatkan batu roh tetapi juga mendapatkan dukungan Yang Chen. Namun, dia memilih untuk berkolusi dengan Sekte Naga Hitam dan mencoba membunuh Yang Chen untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan sekarang, sebagaimana keadaannya saat ini, dia tidak tahu apa hasil akhir bagi Yang Chen dan utusan harimau tersembunyi, tetapi dia tidak punya jalan keluar. Api cair pengubah bentuk menelannya, dan Qin Lang menjerit menyedihkan. Setelah berteriak, suara Qin Lang menghilang sepenuhnya, dan dia dibakar menjadi abu oleh Yang Chen menggunakan api cair pengubah bentuk. Yang Chen, aku ingin kau mati. Raungan utusan harimau tersembunyi itu seperti auman singa liar, bergema ke segala arah. Pada saat Yang Chen membunuh Qin Lang, utusan harimau tersembunyi juga menangani puluhan ribu serangga milik Yang Chen dan langsung melangkah keluar, berjalan di atas langit. Dia diselimuti oleh ki sejati yang kuat dan dahsyat, bergegas menuju Yang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Utusan harimau tersembunyi sangat marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan Qin Lang, tetapi dia merasa telah kehilangan muka. Mengapa Sekte Naga Hitam ingin membunuh Yang Chen? Itu karena, di lantai pertama, Sekte Naga Hitam menjadi sasaran Yang Chen, dan sejumlah besar murid tewas di tangannya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan kejadian ini? Tentu saja, mereka ingin menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Yang Chen di alam rahasia. Setelah sampai di lantai 2, mereka mengeluarkan perintah perburuan. Dia mendapat bantuan dari Qin Lang dan berpikir bahwa dia dapat membunuh Yang Chen dengan mudah dan menerima hadiah saat dia kembali ke sekte. Namun, apa hasilnya? Qin Lang tewas. Dia dibunuh oleh Yang Chen tepat di depan mata utusan harimau tersembunyi. Dengan kemarahan seseorang di alam bela diri bumi setengah langkah, ki sejati yang mencengangkan datang, dan membuat jiwa Yang Chen gemetar. Sangat kuat, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Puluhan ribu semut suci dengan mudah dibasmi oleh utusan harimau tersembunyi. Dia membunuh Qin Lang dengan kecepatan seperti petir dan kilat. Meski begitu, itu hanya setara dengan utusan harimau tersembunyi yang berurusan dengan puluhan ribu serangganya. Ia semakin menegaskan bahwa dirinya jelas bukan tandingan utusan harimau tersembunyi, dan tanpa berpikir panjang, ia pun memutuskan untuk pergi. Dengan utusan harimau tersembunyi yang sekarang penuh amarah, bagaimana dia bisa membiarkan Yang Chen pergi? Dia meraung, Yang Chen, kemana kamu mencoba melarikan diri? Utusan harimau tersembunyi, saya punya masalah penting yang harus diselesaikan sekarang. Masalah ini memiliki implikasi besar, bahkan melibatkan seluruh ras manusia. Saya harap Anda bisa mengesampingkan sementara keluhan masa lalu kita. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, dia hanya ingin meninggalkan alam rahasia secepat mungkin dan mengungkap kebenaran.
Dia tahu dengan jelas bahwa mengungkap masalah ini tidak ada gunanya, karena tidak ada yang akan mempercayainya. Satu-satunya cara adalah berpacu dengan waktu dan membuat semua orang memperhatikan masalah arai roh pelindung. Namun, cukup jelas bahwa dia masih agak terlalu naif. Pasalnya, utusan harimau tersembunyi itu sama sekali tidak mempercayainya, malah menyangka ia sedang bercanda. Utusan harimau tersembunyi berteriak, "Yang Chen, apakah kau pikir aku akan percaya alasan kekanak-kanakanmu?" Mati saja. Yang Chen menatap utusan harimau tersembunyi yang tidak masuk akal itu dan merasakan amarah yang membara di dalam hatinya. Arai roh penjaga kini dipertaruhkan, tetapi ia ditunda oleh utusan harimau tersembunyi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada arai roh pelindung, bukan hanya utusan harimau tersembunyi tetapi juga seluruh sekte naga hitam tidak akan mampu membelinya. Tentu saja, Yang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan lebih lanjut kepada utusan harimau tersembunyi pada saat ini. "Kau ingin membunuhku, hanya denganmu." Yang Chen mengucapkan kata-kata itu, lalu berbisik, "Teknik gerakan petir tingkat kelima, aktifkan." Dalam sekejap, dia langsung mengaktifkan batas teknik gerakan gunturnya. Guntur dan kilat menyambar, dan kecepatannya langsung melonjak hingga batasnya. Yang Chen melangkah maju, dan saat berikutnya, dia telah menghilang dari tempatnya. Tidak peduli berapa banyak truki yang dikonsumsi oleh lapisan kelima, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia harus menyingkirkan utusan harimau tersembunyi terlebih dahulu. Utusan harimau tersembunyi membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri seperti Yang Chen, yang hanya berada di alam bela diri sejati tingkat ketiga, dapat melarikan diri begitu cepat. "Yang Chen, berhentilah berlari." Utusan harimau tersembunyi itu sangat marah karena malu. Dia segera mengejarnya, tetapi baru setelah mengejar beberapa saat dia menyadari bahwa Yang Chen telah menghilang. Hilang tanpa jejak. Yang Chen. Kemarahan utusan harimau tersembunyi melonjak, dan dia berharap bisa menggiling tulang Yang Chen dan menyebarkan abunya. Coba pikirkan, utusan harimau tersembunyi, sosok sakti alam bela diri bumi setengah langkah, datang untuk membunuh Yang Chen, namun bukan hanya orang yang memberi informasi itu yang dibunuh oleh Yang Chen, namun utusan harimau tersembunyi juga gagal melenyapkan Yang Chen. Jika ini tersebar, bukankah orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Malu, sungguh memalukan. Aku akan mencabik-cabikmu. Raungan utusan harimau tersembunyi masih terdengar. Meskipun utusan harimau tersembunyi memburu Yang Chen, baik dia maupun Yang Chen tidak tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengetahui kejadian ini. Ada orang lain yang diam-diam mengawasi dari belakang. Sang pengamat bersembunyi dalam bayangan dan melihat segalanya. Tidak, lebih tepatnya, mereka bukan manusia, tapi binatang iblis. Bukankah kedua binatang iblis ini adalah binatang esensi bab 793, 90% benar. Dua binatang esensi api tidak tahu mengapa mereka ada di sana, diam-diam mengawasi utusan harimau tersembunyi, tidak membiarkan sedikit pun ki mereka bocor keluar. Mereka mengamati penampilan utusan harimau tersembunyi yang frustrasi dan berbicara dengan suara dingin, tidak pernah menyangka bahwa utusan harimau tersembunyi akan menjadi sampah yang tidak berguna, tidak dapat membunuh yang dalam kesempatan emas seperti itu. Mengandalkan manusia saja tidak bisa diandalkan. Jika anak ini yang begitu mudah dibunuh, orang-orang kita tidak akan gagal satu demi satu. Kedua binatang esensi api itu berdiskusi satu sama lain. Seekor binatang esensi api yang sedikit lebih tinggi, penuh dengan niat membunuh, berkata, "Sebenarnya, menurutku, itu sama sekali tidak merepotkan. Kita berdua, sebagai binatang esensi api alam bela diri bumi setengah langkah, bisa saja menjaga tempat ini secara diam-diam. Bukankah mudah untuk membunuh Yang Chen? Mengapa kita harus melalui semua masalah ini? Selain itu, jelas bahwa anak yang ini tampaknya telah memperhatikan sesuatu tentang urusan kita. Kurasa lebih baik membunuhnya sesegera mungkin. Tidak, meskipun alam rahasia ini milik kita, kelompok binatang roh api, jangan lupakan rencana kita yang lebih besar. Rencana kita yang lebih besar adalah susunan roh pelindung. Saat ini, anggota lain belum mengirimkan berita apapun mengenai sisi susunan roh pelindung itu. Jika kita mengambil tindakan sekarang, meskipun itu mungkin meredakan rasa frustrasi kita untuk saat ini,
Tetapi jika itu ditemukan oleh manusia dari dunia luar, itu akan memengaruhi rencana besar orang-orang kita. Apakah kau mengerti? Binatang esensi api yang lebih pendek bernama Jinke, dan itu berlanjut dengan nada suram. Alasan mengapa suku tidak mengirim individu alam bela diri surga ke sini adalah karena kau mengerti, jika manusia memiliki cara untuk mengirimkan berita dari alam rahasia dan memberitahu orang luar tentang keberadaan binatang esensi api di alam rahasia, semua upaya kita akan sia-sia. Itu benar, manusia-manusia ini licik seperti rubah, bahkan beberapa petunjuk sepele pun dapat dengan mudah menjadi petunjuk mereka. Saat ini, kita harus fokus pada Guardian Spirit Array. Yang kukhawatirkan adalah Yang Chen mungkin akan mengungkapkan hubungan kita dengan alam rahasia ini. Bukankah itu juga akan membuat kita berisiko terbongkar? Binatang esensi api Jinke menggelengkan kepalanya dan berkata, kau dapat yakin bahwa manusia adalah tipe orang yang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati. Satu-satunya hal di mata mereka adalah kepentingan mereka sendiri. Jika Yang Chen hanya mengatakan hal-hal ini secara acak tanpa alasan, siapa yang akan mempercayainya? Pada saat mereka mempercayainya, itu akan menjadi entah kapan, dan rencana kita di Array Roh Pelindung pasti sudah selesai. Begitu ya, itu benar. Manusia-manusia ini sangat naif. Tombak Dewa Pembantai, ya, menganggap setiap berita sebagai kebenaran. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukannya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tombak Dewa Pembantai begitu mudah diperoleh? Jika suku binatang esensi api kita benar-benar memiliki senjata suci seperti itu, kita pasti sudah merebutnya sejak lama. Siapa yang tahu di mana senjata suci itu sekarang? Itu bukan sesuatu yang dapat kami tangani di level kami. Itu adalah urusan anggota suku yang berpangkat lebih tinggi. Untuk saat ini, mari kita fokus pada tugas kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, kita harus menyingkirkan Yang Chen. Kata Jinke, membunuhnya. Bagaimana kita membunuhnya? Bukankah kita seharusnya tidak mengambil tindakan sendiri? Binatang esensi api yang tinggi itu bingung. Mengapa harus kita yang bertindak? Meskipun utusan harimau tersembunyi tidak berguna, dia masih manusia alam bela diri bumi setengah langkah. Kesenjangan antara dia dan kita memang tidak kecil. Tapi dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Yang. Hanya saja yang terlalu licin, dan dia tidak bisa menangkapnya. Ingat saja, seluruh lantai kedua alam rahasia adalah wilayah binatang esensi api kita. Utusan harimau tersembunyi tidak tahu, tetapi dengan pemahaman kita tentang tempat ini, menemukan Yang Chen adalah tugas yang mudah, bukan? Pada saat kita memberitahu berita itu kepada utusan harimau tersembunyi, membiarkannya terus membuntuti Yang, menurutmu berapa kali Yang Chen bisa melarikan diri? Jinke berkata dengan percaya diri. Binatang esensi api yang lebih tinggi tiba-tiba menyadari, benar sekali, kita benar-benar bisa melakukannya. Kita akan memberi tahu utusan harimau tersembunyi tentang keberadaan Yang Chen dan membiarkan Yang mati tanpa tahu bagaimana caranya. Diperbarui oleh Novege, Ko. Yang Chen tidak tahu bahwa tebakannya hampir sama dengan situasi sebenarnya. Seluruh alam rahasia Ki Ungu memang merupakan konspirasi binatang esensi api, dan tujuan mereka tidak lain adalah Array Roh Pelindung. Yang Chen tidak mempertimbangkan hal-hal yang jauh seperti itu saat ini karena, baginya, ia harus meninggalkan alam rahasia Ki Ungu terlebih dahulu. Dia menuju pintu masuk lantai 2 tempat dia pertama kali tiba, berencana untuk kembali dengan cara yang sama. Yang Chen tidak berani berlama-lama, memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Sepanjang perjalanan, semuanya damai. Namun, setelah terbang sekitar 1 jam, Yunlu tiba-tiba memperingatkan, Tuan Muda, itu adalah utusan harimau tersembunyi. Utusan harimau tersembunyi ada tepat di depan Anda, dan sepertinya dia secara khusus menunggu Anda. Yunlu sudah mengingat aura utusan harimau tersembunyi. Saat dia mendeteksinya dengan jiwa sucinya, dia mengenali siapa dia dan segera memperingatkan Yang Chen. Yang Chen terkejut, apa yang terjadi? Mengapa dia menghalangi jalanku? Entahlah, sepertinya dia tahu kita akan mengambil jalan ini kembali, Tuan Muda. Kita harus kembali sekarang, kata Yunlu dengan cemas. Yang Chen mendesah berat, mengepalkan tangannya, dipenuhi amarah. Utusan harimau tersembunyi, utusan harimau tersembunyi. Dia hampir saja mengungkap konspirasi yang tersebar luas, tetapi dia ditahan oleh utusan harimau tersembunyi.
Dia juga tidak bisa menggunakan artefak teleportasi ibu kota surgawi untuk kembali. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah binatang esensi api, dia sendiri juga akan hancur. Masih kekurangan kekuatan itu, kekuatanku saat ini terlalu tidak berarti. Yang Chen memejamkan matanya, sangat menyadari kekurangannya sendiri. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak tahu mengapa utusan harimau tersembunyi menghalangi jalannya, dan dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Hah! Utusan harimau tersembunyi, yang menghalangi rute Yang Chen, tentu saja menyadari kedatangan Yang Chen juga. Dia cukup bersemangat, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang misterius itu benar. Mereka mengatakan Yang Chen pasti akan kembali dengan cara yang sama, dan itu benar. Dua orang yang memberitahunya berita itu, tentu saja, adalah binatang esensi api. Awalnya, utusan harimau tersembunyi juga bingung tentang siapa orang-orang yang memberinya berita itu. Namun sekarang, melihat bahwa berita itu benar, dia terlalu malas untuk memikirkannya lebih dalam. Tidak perlu. Yang Chen ingin melarikan diri. Suara utusan harimau tersembunyi terdengar suram saat dia berteriak, "Yang Chen, kemana menurutmu kau akan pergi?" Begitu kata-kata itu terucap, dia segera menggunakan ki sejatinya, dan mengejar Yang Chen lagi. Kali ini, dia mengejar dengan sangat cepat, jadi dia tidak langsung kehilangan jejak Yang Chen. Namun, dia masih terlambat mengambil tindakan. Ketika dia mencoba menghentikan kecepatan Yang Chen sudah menghilang dari pandangannya. Sialan, raut wajah utusan harimau tersembunyi langsung berubah. Yang Chen berhasil lolos lagi. Bab 794, Ketidakberdayaan yang dipaksa. Kecepatan Yang Chen terlalu cepat, sangat cepat. Meskipun berada di alam bela diri bumi setengah langkah, dia lebih kuat dari Yang Chen, tetapi kecepatannya bukanlah kelebihannya. Ini juga alasan mengapa dia kehilangan Yang Chen untuk kedua kalinya. Lain kali aku mengejarnya, aku harus segera mengejarnya saat aku melihatnya dan tidak memberi kesempatan pada anak itu. Hanya dengan begitu kecepatan kilatnya tidak akan muncul. Aku ingin melihat bagaimana anak itu bisa lolos. Utusan harimau tersembunyi menggertakkan giginya. Dia pikir begitu, tetapi sekarang masalahnya adalah bagaimana mengetahui keberadaan Yang Chen. Utusan harimau tersembunyi itu agak tidak berdaya. Setelah berkeliaran tanpa tujuan selama sekitar 1 jam, dia hampir menyerah. Namun saat dia hendak menyerah, tiba-tiba terdengar suara teredam berkata, "Utusan harimau tersembunyi, apakah kau menyerah begitu saja?" "Itu kau." Suara utusan harimau tersembunyi terdengar suram. Terakhir kali dia mendapat berita tentang Yang Chen, itu juga dari mereka berdua. Namun, dia tidak dapat melihat di mana keduanya berada, dia hanya dapat mendengar suara mereka tetapi tidak dapat melihat wajah mereka. Utusan harimau tersembunyi berkata dengan dingin, "Kalian berdua juga harus menjadi musuh pencuri Yang Chen. Jika demikian, musuh dari musuh adalah teman. Mengapa kalian berdua tidak muncul dan berdiskusi dengan menyenangkan secara mendetail? Utusan harimau tersembunyi, tidak perlu menguji kami. Meskipun kami adalah musuh Yang Chen, kami tidak akan muncul untuk saat ini. Kau hanya perlu tahu bahwa kami akan membantumu. Sekarang kami akan memberitahumu, Yang Chen tidak jauh di timur. Kau dapat mencarinya, dan kau pasti akan menemukannya." Peragaan kecepatan aneh Yang Chen itu telah menghabiskan banyak ki sejatinya, sekarang adalah kesempatanmu. Binatang roh api Jin Ke berbicara. Mendengar ini, utusan harimau tersembunyi menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, menyadari bahwa dia tidak dapat mencari apapun. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Aku ingin tahu siapa nama kalian," utusan harimau tersembunyi menanyakan satu pertanyaan lagi. "Kau hanya perlu tahu cara membunuh Yang Chen. Jika kau benar-benar tidak tertarik, kami tidak akan memaksamu. Nanti, saat yang lain pergi, sudah terlambat untuk membunuhnya," teriak Jin Ke. Hati utusan harimau tersembunyi menegang, dia tentu ingin membunuh Yang Chen, dan pikiran itu hendak meledakkan pikirannya. Karena itulah, akhirnya ia tak lagi memikirkan identitas kedua orang itu. Baginya, tak masalah, mereka berdua tak bermaksud mencelakainya. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan bahwa berita itu benar. "Kalau begitu, terima kasih pada kalian berdua." Utusan harimau tersembunyi berkata perlahan, lalu pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. "Jin Ke, apakah menurutmu utusan harimau tersembunyi ini dapat diandalkan?"
Dia telah melarikan diri oleh Yang Chen 2 kali. Binatang roh api yang tinggi itu berbicara, dan tampaknya dia mengikuti jejak Jinke. Jinke sangat cerdik, dan dia berbicara terus terang, dari apa yang aku lihat sekarang, utusan harimau tersembunyi ini memang tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan? Untuk membunuh Yang Chen, kita perlu memikirkan cara lain. Ada banyak cara lain. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang di ras manusia untuk menaruh dendam terhadap Yang Chen. Kita hanya perlu menyebarkan rumor bahwa yang telah menemukan harta karun, dan tidak akan ada kekurangan orang yang bersedia membunuhnya. Mata Jinke menunjukkan rasa licik. Hebat, ide ini benar-benar bisa dilaksanakan. Jinke berkata, jangan menunda, kemungkinan utusan harimau tersembunyi membunuh Yang Chen terlalu rendah, kita harus bertindak sendiri. Ayo sebarkan beritanya. Setelah lolos dari kejaran utusan harimau tersembunyi, Yang Chen menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan tenang. Ia mendesah dan merasa tak berdaya. Karena ditekan oleh utusan harimau tersembunyi, sulit baginya untuk keluar sekarang, dia hanya bisa tinggal di lapisan kedua alam rahasia. Baiklah, semuanya tergantung pada takdir. Jika takdir arai roh pelindung benar-benar seperti ini, di mana aku, Yang Chen, bisa menghentikannya? Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengerutkan kening, tapi dia sangat bingung tentang satu hal. Bagaimana mungkin utusan harimau tersembunyi menemukannya? Itu tidak masuk akal. Jika utusan harimau tersembunyi telah meninggalkan larangan pelacakan padanya, suku manusia ikan dengan pemahaman mereka tentang larangan akan mendeteksinya dan membongkarnya lebih awal. Tapi itu tidak terjadi. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh seni rahasia apapun. Tampaknya utusan harimau tersembunyi mengetahui keberadaannya tanpa peringatan apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia pahami sama sekali. Saat pikirannya mulai memudar, Yunlu tiba-tiba mengingatkan, Tuan muda, berhati-hatilah. Yang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, yang dengan cepat berubah menjadi niat membunuh. Niat membunuh itu meningkat dengan cepat, diikuti oleh truk ki berwarna kuning yang datang dari langit. Ki sejati ini mengembun menjadi telapak tangan raksasa, yang langsung menyerang Yang Chen. Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia langsung mengaktifkan teknik gerakan petir. Tingkat keempat, Yang Chen menggertakkan giginya, harus mengakui bahwa konsumsi truk ki-nya sangat besar saat ini. Dia tidak dapat menggunakan tingkat kelima lagi. Suara mendesing. Kecepatan Yang Chen meningkat, nyaris menghindari serangan berbahaya itu. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan melarikan diri. Tidak diragukan lagi, ini adalah pengejaran utusan harimau tersembunyi, dan Yang Chen sudah memahami metode pihak lain. Yang Chen, kemana kau berlari? Utusan harimau tersembunyi tertawa keras, kecepatanmu memang sangat melambat. Apa yang dikatakan kedua orang itu benar, Yang Chen telah menghabiskan sebagian besar truk ki-nya. Bagaimanapun, sangat luar biasa bagi seseorang di level ketiga dari True Martial Realm untuk melampaui kecepatan seseorang di Half Step Earth Martial Realm. Yang Chen pasti telah menggunakan beberapa cara yang menantang surga. Metode ini tidak bertahan lama dan akhirnya akan menampakkan bentuk aslinya. Yang Chen sekarang menggunakan teknik gerakan petir tingkat keempat. Kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat kelima dan mengakibatkan dia tidak mampu melepaskan diri dari utusan harimau tersembunyi. Kecepatannya hanya bisa mengimbangi utusan harimau tersembunyi. Sungguh, dia telah mengonsumsi terlalu banyak ki sejati. Apa yang terjadi? Yang Chen tidak bisa memahaminya. Mengapa utusan harimau tersembunyi menemukannya lagi? Di mana masalahnya? Utusan harimau tersembunyi tidak menggunakan teknik rahasia atau larangan apapun padaku. Dia hanya tidak punya kesempatan. Yang Chen merenung dalam-dalam, akhirnya tanpa hasil. Tunggu. Tiba-tiba, Yang Chen teringat sesuatu, jika seluruh alam rahasia adalah hasil kerja binatang roh api, bagaimana mungkin alam rahasia ini tidak memiliki binatang roh api? Aku mengerti. Pasti ada binatang roh api di kegelapan yang menyampaikan informasi. Karena binatang roh api tidak memiliki sarana untuk berhadapan langsung denganku, mereka takut mengungkap rahasia besar mereka, jadi mereka memilih metode ini. Semuanya menjadi jelas. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaan binatang roh api, jadi wajar saja jika mereka tahu keberadaannya. Yang Chen, aku ingin melihat kemana kau akan melarikan diri kali ini.
Utusan harimau tersembunyi berkata dengan dingin. Dia meningkatkan kecepatannya, melampaui kecepatan teknik gerakan petir tingkat keempat milik Yang Chen. Aduh, jantung Yang Chen berdebar kencang. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik gerakan petir tingkat kelima, jadi dia harus memikirkan cara lain. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil. Yang Chen mendesah pelan. Dia tidak berniat menggunakannya kecuali saat kritis. Bab 795, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tetapi saat ini, mengingat situasinya, dia sama sekali tidak punya pilihan. Yang Chen, kau sudah kehabisan akal, kan? Kau sudah tidak punya trik lagi, kan? Patuh saja pada kematianmu. Utusan harimau tersembunyi berteriak, seperti guntur yang tiba-tiba menggelegar di hari yang cerah. Hati Yang Chen sudah bulat, dan dia tidak ragu lagi. Dengan suara mendesis, dia dengan tegas merobek jimat perjalanan langsung 1000 mil. Seketika, jimat roh terbakar dan tubuh Yang Chen menghilang di tempatnya. Ekspresi utusan harimau tersembunyi berubah dingin, hanya menyadari bahwa sesuatu melintas di depannya, dan ketika dia melihat ke belakang, Yang Chen telah menghilang. Di mana orang tersebut? Bukan hanya orang itu yang hilang, bahkan kinya pun tidak terdeteksi, dan tidak ada yang bisa ditemukan. Seolah-olah Yang Chen tiba-tiba menghilang, menguap ke udara tipis. Tentu saja, utusan harimau tersembunyi tidak mengira Yang Chen telah menghilang. Pihak lain pasti telah menggunakan beberapa cara. Ketika mereka tidak dapat menemukan Yang Chen, utusan harimau tersembunyi merasakan kemarahan yang luar biasa, dengan amarah yang melonjak di dadanya seperti gelombang pasang. Dia meraung marah, Yang Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Berkali-kali Yang Chen lolos, yang membuatnya merasa malu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin sekali mencabik-cabik Yang Chen dengan 1000 sayatan. Adapun Yang Chen, setelah menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil, dia langsung muncul di suatu lokasi ribuan mil jauhnya, sebagaimana tersirat dalam nama jimat itu. Yang Chen merasa agak linglung dan bingung sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil, dan dia hanya setengah tahu tentang efeknya dan tidak memahaminya secara menyeluruh. Kalau dipikir-pikir sekarang, jimat perjalanan langsung 1000 mil tidak mengecewakannya, dan efeknya pun sangat bagus. Lokasinya saat ini seharusnya ribuan mil jauhnya. Meskipun 1000 mil bukanlah apa-apa bagi seorang seniman bela diri di alam bela diri sejati, dan itu hanya akan memakan waktu sekitar 100 napas, berteleportasi ribuan mil jauhnya dalam sekejap masih bukan hal yang biasa. Selama aku tidak menghadapi alam bela diri bumi yang sangat kuat, jimat perjalanan instan 1000 mil ini dapat menyelamatkan hidupku. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tentu saja, meskipun dia tahu jimat perjalanan instan 1000 mil dapat menyelamatkan hidupnya, Yang Chen tidak kehilangan ketenangan dasarnya. Aku harus segera mengubah lokasiku dan tidak membiarkan utusan harimau tersembunyi mengejarku lagi. Yang Chen segera meninggalkan tempat itu. Dia menyadari betul bahwa krisis belum berakhir. Saat Yang Chen berjalan, dia menatap jalan di depan dengan ekspresi serius dan pikiran yang dalam. Keberadaanku mungkin diawasi ketat oleh binatang esensi api. Fakta bahwa binatang esensi api belum mengambil tindakan berarti mereka masih memiliki kekhawatiran dan tidak berani bergerak. Itulah satu-satunya kabar baik bagiku sejauh ini. Jika binatang esensi api mengambil tindakan, peluangku untuk bertahan hidup akan tipis, dan satu-satunya pilihanku adalah pergi ke negara suci Tiandu. Yang Chen mendesah pelan. Keadaan belum mencapai titik terburuk, tetapi dia tahu bahwa situasinya saat ini jauh dari ideal. Dia hanya memiliki satu jimat perjalanan instan 1000 mil yang tersisa. Tanpa itu, bahkan dia akan bingung harus berbuat apa. Meskipun binatang esensi api tidak akan menunjukkan diri, jelas bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengungkap lokasiku. Pergi kemanapun tidak aman bagiku sekarang. Yang Chen mengepalkan tinjunya, lagi pula, teknik mengubah wajahku mungkin juga tidak efektif. Bahkan jika aku mengubah penampilanku sekarang, aku akan melakukannya tepat di bawah mata binatang esensi api, dan itu tidak akan membuat perbedaan. Untuk pertama kalinya, Yang Chen merasa begitu gelisah. Dulu, setiap kali dia berhadapan dengan musuh, dia dapat menghadapinya dan meresponsnya dengan tenang. Namun kali ini lawannya terlalu kuat dan banyak hal mengejutkannya.
Akar dari semua ini terletak pada binatang esensi api. Tindakan terbaikku saat ini adalah meninggalkan lantai 2. Berhasil atau tidak, aku harus mencobanya. Yang Chen tidak yakin dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain, jadi dia langsung menuju lantai 2. Yang Chen tahu bahwa di bawah pengawasan binatang esensi api, peluangnya untuk meninggalkan lantai kedua sangatlah kecil. Tindakannya hanya bisa dianggap sebagai pertaruhan, dan jelas, seperti yang awalnya dipikirkannya, tidak mungkin binatang esensi api akan membiarkannya meninggalkan lantai kedua dengan mudah ketika mereka memiliki kesempatan besar untuk membunuhnya. Dalam perjalanannya ke lantai 2, Yang Chen bertemu dengan seorang kenalan. Kenalan ini tak lain adalah Han Zeng dari Ling Nuzong. Pemuda yang berbudi luhur itu berdiri di sana, berhadapan langsung dengan Yang Chen. Keduanya berhenti dan saling menatap. Meskipun Yang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Han Zeng, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengannya sekarang. Dia hanya bisa berkata, "Jadi itu saudara Han Zeng, sungguh kebetulan." "Kebetulan? Kurasa tidak. Aku sudah lama mencarimu, saudara Yang Chen," kata Han Zeng dengan tenang. Yang Chen menyipitkan matanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. "Apa maksudmu? Apa kau tidak tahu, Yang Chen?" "Haha, aku tidak tahu siapa yang telah kau sakiti, tetapi seseorang telah menyebarkan keberadaanmu ke seluruh alam rahasia sekarang. Yang Chen, Han Zeng tidak punya dendam padamu, jadi aku tidak terlalu tertarik dengan hidup atau matimu. Serahkan saja harta yang kau dapatkan dari lantai 2 dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu." Han Zeng berkata dengan dingin, seolah-olah dia bisa mengendalikan nasib Yang Chen. Mendengar itu, Yang Chen menjawab dengan ekspresi bingung, "Aku tidak mendapatkan harta apapun dari lantai 2. Yang Chen, apakah menurutmu aku akan percaya? Semua orang tahu tentang ini, jadi apa gunanya kau menyembunyikannya? Penerima manfaat terbesar dari lantai kedua seharusnya adalah kau, Yang Chen." Han Zeng berkata dengan suara yang dalam. Saat Yang Chen mengernyitkan alisnya karena bingung, dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan kecerdasannya, dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. "Jadi begitulah adanya. Binatang esensi api menyebarkan keberadaanku kemana-mana, dan mereka telah menyalahkanku, menjadikanku target bagi semua seniman bela diri di lantai 2. Rumor ini telah menyebar seperti api, dan sekarang, semua orang mungkin mempercayainya. Memang, begitulah orang-orang. Binatang esensi api adalah pembuat onar di balik semua ini. Begitu mereka mendengar tentang harta karun, mereka melupakan bahkan skeptisisme yang paling mendasar." Yang Chen kurang lebih telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia merasa kedinginan sampai ke tulang. Bahwa manusia bisa dipermainkan oleh beberapa binatang iblis sungguh mengherankan, terutama dalam kasus Han Zeng, yang bahkan tidak repot-repot memverifikasi keakuratan berita sebelum menghalanginya. Hati Yang Chen terbakar amarah. Dia tidak bisa mengalahkan utusan harimau tersembunyi, tetapi apakah Han Zeng berpikiran sama? Apakah mereka semua mengira mereka bisa memperlakukan Yang Chen seperti orang yang mudah menyerah? Pada titik ini, Yang Chen tidak ingin berdebat lagi. Matanya dipenuhi dengan dingin, dia berkata, "Jadi, saudara Han Zeng, apakah kamu mengatakan kamu dapat membunuhku kapan saja?" "Yang Chen, aku akui kau memang licik. Setidaknya mencapai sesuatu seperti menaklukkan menara percobaan di alam bela diri asal adalah sesuatu yang bahkan sulit kulakukan. Namun, apa gunanya itu? Kau baru saja memasuki alam bela diri sejati dalam waktu yang terlalu singkat, dan masih ada celah di antara kita. Terlebih lagi, latar belakangmu dan latar belakangku memiliki perbedaan yang signifikan, menyebabkanmu lebih rendah dalam banyak hal. Hadapi kenyataan dan serahkan harta karun itu dengan patuh, setidaknya aku bisa meninggalkanmu mayat utuh." Han Zeng berbicara dari posisi yang tinggi, dipenuhi dengan penghinaan. Bab 796, mengalahkanmu hanya dalam 10 gerakan. Mendengar ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, menatap Han Zeng dengan mata terbelalak. "Han Zeng, apakah kamu tahu sesuatu?" tanya Yang Chen. "Ada apa?" Han Zeng tampak bingung. Yang Chen berkata dengan dingin, "Han Zeng, sebenarnya, aku awalnya khawatir tentang sesuatu. Karena aku tidak perlu menyimpan dendam padamu karena Ling Nuzong. Tapi sekarang, penampilanmu membuatku merasa bahwa semuanya telah menjadi wajar. Aku dapat dengan mudah membunuhmu.
Pertama, Han Zeng tertegun. Kemudian dia tertawa, Yang Chen, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Membunuhku. Dengan apa kamu akan membunuhku? Diperbarui oleh Novege, Ko. Aku benar-benar penasaran, sebagai seorang jenius Ling Nuzong, bagaimana kau akan menangani situasi ini? Wajah Yang Chen langsung menjadi gelap. Kesenjangan antara keduanya. Bagian mana dari pelajaran Hua Wanru yang tidak dia ketahui? Murid yang tidak tahu apa-apa dari generasi yang tak terhitung jumlahnya dari Ling Nuzong ini berani berbicara tentang perbedaan di depannya, Yang Chen. Konyol. Ekspresi percaya diri tergambar jelas di wajah Han Zeng, ekspresi yang menunjukkan rasa jijik seseorang yang berkuasa terhadap yang lebih lemah, dan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak akan pernah gagal. Dia melambaikan tangannya, Yang Chen, untuk menghadapimu, aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Biarkan ketiga boneka di bawah komandoku ini bermain denganmu. Saat kata-kata itu jatuh, 3 boneka berbentuk manusia muncul di depan Han Zeng. Meskipun boneka-boneka ini berbentuk manusia, Anda dapat dengan jelas membedakannya dari orang sungguhan. Ada retakan di kulit mereka, dan lekukan di tengah tubuh telanjang mereka untuk menempatkan batu roh bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk energi. Yang Chen secara alami tahu benda apa ini. Teknik manipulasi boneka, seni rahasia tingkat tinggi ini hanya dapat ditemukan di wilayah tengah, dan sangat langka di wilayah lain. Apa keuntungan terbesar dari teknik manipulasi boneka? Ini dapat membantu seniman bela diri melawan musuh-musuh mereka. Sama seperti ketiga boneka ini, mereka mungkin memiliki kekuatan tahap ke-6 alam bela diri sejati. Jika ketiganya digabungkan, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi seorang seniman bela diri di alam bela diri sejati tingkat ke-7, tidak heran Han Zeng merasa tidak perlu baginya untuk melakukannya sendiri. Secara teori, ketiga boneka ini akan cukup untuk menghadapinya. Tentu saja, semua ini hanya teori, karena Han Zeng sedang menghadapinya. Pada saat ini, Han Zeng merasa bahwa semuanya sudah diputuskan, dan dia berkata perlahan, Yang Chen, apakah kamu sudah melihatnya? Ketiga boneka ini, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Aku adalah murid Ling Nuzong, dan Ling Nuzong telah memberiku pelindung ini. Meskipun aku dapat membunuhmu tanpa pelindung ini, tidak perlu bagiku untuk melakukannya sendiri dan mengotori tanganku. Setelah selesai berbicara, Han Zeng melambaikan tangannya, langsung mengendalikan ketiga boneka untuk menyerang Yang Chen. Mulutnya melengkung membentuk seringai menghina. Lulus dengan nilai sempurna di menara ujian. Yang Chen, jadilah hantu yang cerdas di kehidupanmu selanjutnya. Begitu menonjol, mengalahkanku. Menurutmu apakah aku, Han Zeng, akan membuatmu tetap hidup? Setan sepertimu lebih baik pergi ke dunia bawah, kau tidak cocok untuk tinggal di dunia orang hidup. Han Zeng mencibir dalam hatinya. Sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik dengan harta karun di tubuh Yang Chen. Harta karun apa yang belum pernah dilihat Han Zeng? Apakah dia akan peduli dengan barang-barang milik seorang anak laki-laki yang datang dari tempat terpencil? Dia datang ke sini hanya untuk membunuh Yang Chen. Jika Yang Chen tidak mati, hatinya tidak akan tenang. Han Zeng mengira ia hanya perlu menunggu di pinggir lapangan untuk mengetahui hasilnya, tetapi di saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Ledakan. Tubuh ketiga boneka itu tiba-tiba mundur. Han Zeng, apakah kau benar-benar berpikir hanya kau yang punya pembantu? Maaf, aku juga punya mereka. Tapi pembantuku masih hidup. Saat suara Yang Chen jatuh, tiba-tiba, ada 3 binatang iblis lagi di sisinya. Ketiga binatang iblis itu tak lain adalah banteng barbar emas dan kelompoknya, masing-masing memiliki kekuatan alam bela diri sejati lapis ke-8. Apa? Ekspresi Han Zeng berubah drastis, tidak pernah menyangka Yang Chen memiliki cara seperti ini. Binatang iblis lapis ke-8 dari alam bela diri sejati. Han Zeng tidak akan berkata dia tidak terkejut. Sebagai keturunan Kaisar Ling Nuzong, wajar saja jika dia menggunakan boneka. Tapi mengapa Yang Chen memiliki binatang iblis yang kuat untuk melindunginya? Ada apa, Han Zeng? Apa kau terkejut? Truki bergulir di tangan Yang Chen, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Yang Chen. Han Zeng menggertakkan giginya, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Yang Chen tidak menjawab, hanya menatap ketiga monster itu dan berkata, aku serahkan ketiga boneka ini padamu.
Tuan muda, bagaimana dengan orang ini, kata banteng barbar emas dengan khawatir. Yang Chen bisa saja menugaskan 2 orang untuk menangani boneka-boneka itu, dan itu sudah cukup. Jika dia tetap menempatkan monster lain di sisinya, bukankah peluangnya untuk mengalahkan Han Zeng akan meningkat pesat? Namun Yang Chen tidak berniat untuk setuju, hanya berkata perlahan, tidak perlu, aku bisa menangani Han Zeng sendiri. Jika itu adalah musuh lain, Yang Chen tidak akan menolak bantuan binatang iblis ini. Tapi Han Zeng berbeda. Ini hanyalah tanda kecil yang muncul dari kebencian antara dirinya dan Hua Wanru saat itu. Tentu saja, Yang Chen sendiri yang harus mengambilnya, dan tidak akan sama jika ada orang lain yang membantu. Melihat tekad kuat Yang Chen, ketiga binatang iblis itu tidak berani menentangnya dan berkata serempak, baik, Tuan muda. Dalam sekejap, ketiga binatang iblis itu pergi dan mulai melawan ketiga boneka itu. Ketiga binatang iblis ini lebih kuat dan memiliki keunggulan signifikan terhadap boneka, jadi mereka hanya butuh beberapa saat untuk menang melawan masing-masing lawan. Sementara itu, Yang Chen memusatkan pandangannya pada Han Zeng. Pada awalnya, Han Zeng terkejut dengan kemunculan tiba-tiba 3 binatang iblis oleh Yang Chen, namun yang mengejutkannya adalah Yang Chen tidak membiarkan satu pun binatang iblis membantunya. Han Zeng mencibir, Yang Chen, kamu benar-benar percaya diri. Melawanku sendirian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah lawanku? Begitu kata-kata itu terucap, Han Zeng langsung melepaskan ki-nya. Ledakan, ki menyebar dengan cepat, dan Yang Chen merasakannya dengan sangat jelas. Tahap ke-6 alam bela diri sejati, tahap ke-6 alam bela diri sejati yang lengkap. Inilah kekuatan penuh Han Zeng. Yang Chen, apakah kau bisa merasakannya? Aku akan membuatmu menyadari kesalahan fatal yang telah kau buat dengan melawanku. Pada saat yang sama, aku akan menghancurkan semua harga dirimu yang dipuji sebagai seorang jenius. Han Zeng tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba bergerak. Begitu dia bergerak, dia menunjuk dengan tajam. Dengan jarinya, dia mengeluarkan gelombang ledakan merah, mengubahnya menjadi seekor naga besar. Naga itu membuka taringnya yang ganas dan menerjang Yang Chen. Yang Chen bahkan tidak melihat ke arah naga besar itu, dia hanya mengangkat tangannya dan melepaskan lapisan-lapisan Thunder Rush seperti kilat, bersamaan dengan Shape-shifting Liquid Fire. Dengan suara menggelegar, jurus api cair pengubah bentuk dan jurus halilintarnya langsung menerobos kekuatan serangan jari Han Zeng. Jari naga transformasi, ya, hehe, Han Zeng, kamu belum menguasainya. Yang Chen sangat mengenalnya, terlalu mengenalnya. Karena teknik ini adalah teknik yang pernah dikumpulkannya sebelumnya. Betapa nostalgianya. Yang Chen melompat maju, tatapannya tertuju pada Han Zeng, lalu suaranya bergema ke 4 arah, Han Zeng, aku akan mengalahkanmu hanya dalam 10 gerakan. Bab 797, Kipas Bulu Putih. Arogan. Kata-kata yang sangat arogan. Setidaknya itulah yang dipikirkan Han Zeng. Mengalahkannya hanya dalam 10 gerakan. Konyol. Pernyataan ini membuat Han Zeng marah, tatapannya yang dingin tertuju pada Yang Chen. Yang Chen, jika kau mencoba memprovokasiku, kau sudah berhasil. Jadi, kau pikir mematahkan jari naga transformasiku sudah cukup untuk meningkatkan egomu sampai kau pikir kau bisa mengalahkanku. Suara Han Zeng dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya aku harus menghancurkan kepercayaan dirimu yang tak berdasar dengan kekuatanku yang absolut. Kalau tidak, kebodohanmu akan benar-benar membuatku kesal. Namun, Yang Chen tidak memperhatikan Han Zeng. Begitu Han Zeng selesai berbicara, semangat juang Yang Chen melonjak, dan niat membunuhnya pun terwujud. Ia mengatakan 10 gerakan, dan yang ia maksud adalah 10 gerakan. Gaya petir, api cair yang berubah bentuk. Kedua teknik itu dilepaskan secara bersamaan, berguling ke arah Han Zeng. Ini langkah pertama. Melihat kedua teknik itu, niat membunuh Han Zeng pun melonjak. Dia berteriak, hancurkan mereka. Saat kata-katanya jatuh, tinju Han Zeng tiba-tiba diselimuti warna ungu yang megah. Tinju ungu ini terbungkus dalam bayangan ilusi yang semakin membesar. Dengan 2 tinju bayangan itu, Han Zeng menghantam dengan dahsyat. 1 kepalan, 2 kepalan, 10 kepalan. Setiap pukulan bercampur dengan kekuatan yang mengerikan, dan setiap pukulan tampaknya menyebabkan angin kencang yang tak berujung. Setelah lebih dari selusin pukulan, orang tidak dapat menyangkal kekuatan luar biasa di baliknya.
Setelah lebih dari selusin pukulan, dia benar-benar telah mematahkan jurus petir dan api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Tinju Geng Surgawi Bayangan Ungu. Yang Chen tiba-tiba teringat saat melihat teknik ini. Ketika dia mengumpulkan metode kultivasinya, teknik ini ada di antaranya. Sekarang, murid-murid Ling Nuzong menggunakannya untuk kultivasi mereka. Tampaknya Hua Wanru memang telah mengosongkan harta karunnya. Teknik-teknik ini adalah yang dia kenal. Sayangnya, itu masih belum sepenuhnya dikuasai. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Namun, Han Zeng tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Setelah berhasil menghancurkan teknik Yang Chen, dia sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Yang Chen, bagaimana perasaanmu sekarang? Kartu trufmu tidak berpengaruh padaku, dan aku dengan mudah menghancurkannya. Trik apa lagi yang kamu miliki? 10 gerakan. Yang Chen, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bahkan tidak perlu 10 gerakan untuk mengalahkanmu. Setelah menang, kepercayaan diri Han Zeng melambung tinggi. Dia meraung saat menggunakan tinju Geng Surgawi Bayangan Ungu untuk menyerang Yang Chen dari ketinggian. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, menatap ke arah tinju Geng Surgawi Bayangan Ungu yang datang, dan berteriak dingin, jurus kedua. Wus, gugusan Starfire muncul, melayang di sekitar lingkungan sekitar. Api yang mengambang membawa aura dingin yang menusuk tulang yang tampaknya menyebabkan suhu udara turun drastis. Inilah Starfire milik Yang Chen. Ketika Yang Chen melepaskan Starfire, dia menggunakannya sebagai perisai, yang langsung menghancurkan Purple Shadow Heavenly Gang Fist milik Han Zeng. Kekuatan korosif Starfire dapat melarutkan apapun. Jika Han Zeng telah menguasai sepenuhnya tinju Geng Surgawi Bayangan Ungu, ia dapat memberikan perlawanan. Namun, jelas bahwa pemahaman Han Zeng tentang teknik tinju itu masih kurang. Dalam sekejap mata, sejumlah besar Starfire melonjak ke arah Han Zeng. Api aneh. Han Zeng akhirnya menyadari kekuatan mengerikan dari Starfire dan mengenalinya sebagai api aneh. Setelah menyadari bahwa itu adalah api aneh, wajah Han Zeng tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meluncurkan beberapa pukulan lagi yang berubah dari bayangan ungu dan bertabrakan dengan api aneh milik Yang Chen. Sayangnya, korosi Starfire menyebabkan kekuatan Purple Shadow Heavenly Gang Fist tidak dapat digunakan secara penuh. Ekspresi Han Zeng berubah drastis saat dia akhirnya merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Yang Chen. Jurus petir dan api cair pengubah bentuknya sudah setara. Hanya karena kekuatan bela dirinya lebih kuat dari Yang Chen, ia berhasil membebaskan diri dengan bantuan metode kultivasi terbaiknya seperti tinju Geng Surgawi Bayangan Ungu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Chen akan mengungkap teknik baru tak lama setelahnya? Kekuatan api aneh itu tidak bisa diremehkan. Han Zeng menggertakkan giginya, rencana awalnya adalah membunuh Yang Chen dalam waktu singkat, tetapi sekarang, tampaknya mustahil untuk melakukannya. Dengan 3 binatang iblis di alam bela diri sejati tingkat ke-8 yang mendekat, tidaklah bijaksana untuk tinggal di sini terlalu lama. Tanpa berpikir 2 kali, Han Zeng tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya dan bersiap untuk pergi. Tidak sulit untuk memastikan bahwa sayap-sayap ini adalah harta karun roh surgawi misterius. Ketika menempel di punggung Han Zeng, sayap-sayap itu bergerak cepat dan menghilang bersama Han Zeng dalam sekejap. Mau lari. Yang Chen dengan ganas memukul telapak tangannya. Telapak awan gelap gunung hitam. Langkah ketiga. Dengan tekanan yang mencengangkan dari garis keturunan, bayangan telapak tangan ilusi raksasa muncul dari tangan Yang Chen dan menjadi semakin besar. Kemudian, dengan cepat terbang menuju Han Zeng. Itu belum semuanya, Starfire berusaha mencegatnya dari berbagai jalur. Melarikan diri dari Starfire milik Yang Chen bukanlah tugas yang mudah. Han Zeng juga merasakannya. Starfire menghalangi jalannya ke segala arah, meliputi area seluas lebih dari 10 km. Dikombinasikan dengan Black Mountain Dark Cloud Palm dari belakang, Han Zeng langsung merinding. Tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia, seorang ahli bermartabat di tahap ke-6 alam bela diri sejati. Sebagai jenius teratas Ling Nuzong, dia sebenarnya kebingungan menghadapi taktik Yang Chen. Dia merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya dan berteriak, Yang Chen, tidak akan semudah itu membunuhku. Han Zeng melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sebuah kipas bulu berwarna putih bersih muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan ganas, dan segera, sebuah kekuatan yang kuat dan tak terlukiskan terpancar dari kipas itu.
Kekuatan ini bergulir, dan dalam sekejap, Black Mountain Dark Cloud Palem hancur berantakan. Dengan ayunan lain, Starfire yang datang itu padam dalam sekejap. Starfire ku padam oleh kipas ini, apakah ini harta karun surgawi misterius tingkat menengah? Han Zeng benar-benar memiliki persediaan harta karun yang tak ada habisnya, pertama sayap yang memungkinkannya bergerak secepat kilat, dan sekarang kipas bulu ini. Hua Wanru memang telah mengumpulkan cukup banyak harta karun selama bertahun-tahun, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Tuan muda, biarkan kami membantu Anda. Mang Ge sudah berhadapan dengan lawan bonekanya saat itu. Dia tidak mengerti mengapa mereka harus melalui semua proses yang rumit dan merepotkan ini ketika mereka bertiga dapat dengan mudah mengalahkan lawan Yang Chen. Namun, Yang Chen menggelengkan kepalanya, kalian hanya menonton dari pinggir lapangan. Aku bilang 10 gerakan, jadi itu akan menjadi 10 gerakan. Saat kata-katanya selesai, Yang Chen sekali lagi mengarahkan Starfire-nya ke arah Han Zeng. Han Zeng memperhatikan saat Starfire mendekatinya lagi. Tidak lagi takut seperti sebelumnya, dia berkata dengan dingin, Yang Chen, berapa kali lagi kamu akan menggunakan teknik ini sebelum kamu yakin? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dengan kipas bulu putih milikku, api aneh milikmu tidak berguna? Bab 798, Yang Chen di akhir baris. Garis bawah 1. Begitu suara itu terucap, Han Zeng mengendalikan kipas bulu putih dan menggoyangkannya kuat-kuat, seketika memadamkan api bintang yang datang. Yang Chen harus mengakui, harta karun surgawi misterius tingkat menengah layak menyandang namanya, bahkan mampu memadamkan bintang api misteriusnya, sebuah kejadian yang sangat langka. Namun, sungguh disayangkan, yang paling tidak dimiliki Starfire adalah kuantitasnya. Selama ia menginginkannya, Starfire dapat menyebar hingga beberapa kilometer dan membakar tanpa henti. Sekadar memadamkan sebagian Starfire tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula, jurus keempatku bukanlah Starfire. Yang Chen melambaikan tangannya. Tepat setelah Han Zeng dengan bangga memadamkan Starfire, sesaat kemudian, ia merasakan firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam sekejap, petir menyambar. Dengan suara keras, Han Zeng merasakan tubuhnya menegang. Ah! Han Zeng menjerit. Itu belum semuanya, guntur kedua, ketiga, keempat, dan kelima menyusul silih berganti tanpa ada yang ragu. Metode 5 guntur kebenaran adalah jurus keempat Yang Chen. Seluruh tubuh Han Zeng lumpuh karena serangan itu, dan dia berdiri kaku di tempat, belum mati. Yang Chen tahu Han Zeng tidak mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri jenius di alam bela diri sejati tingkat ke-6, yang dilatih dengan susah payah oleh Ling Nuzong. Dia pasti tidak akan mati begitu saja, mengingat banyaknya kartu yang dimilikinya. Jadi, gerakan kelima pun menyusul. Semut Suci. Yang Chen melepaskan semut suci, dengan semut suci emas merah memimpin serangan, mereka dengan ganas menggigit Han Zeng, yang masih dalam kondisi lumpuh. Dalam sekejap mata, semut suci mengepung Han Zeng. Begitu dia tersadar dari kondisi lumpuhnya, tubuhnya sudah dikunyah dengan cepat oleh semut suci. Han Zeng terkejut dan berkeringat, rasa sakit itu membuat matanya dipenuhi rasa takut. Dia menggunakan kipas bulu putih untuk mengusir mereka, tetapi tidak berhasil. Meskipun kipas bulu putih adalah harta karun surgawi misterius tingkat menengah, efeknya hanya menargetkan Ki sejati. Semut suci adalah makhluk hidup, bagaimana mungkin kipas itu efektif terhadap mereka? Yang Chen, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah murid inti Ling Nuzong. Aku adalah seorang jenius Ling Nuzong. Jika kau membunuhku, Ling Nuzong akan membalas dendam padamu. Kau akan mati. Han Zeng akhirnya menjadi takut dan mengancam Yang Chen sambil memohon kesakitan. Nada bicara Yang Chen muram, Han Zeng, aku melebih-lebihkanmu dengan 10 gerakan, mengalahkanmu dalam 5 gerakan sudah cukup. Dan Han Zeng, kau salah satu hal, aku tidak pernah takut dibalas oleh Ling Nuzong. Jika kau ingin membalas dendam padaku, Yang Chen, kau bisa datang kapan saja. Saat kata-kata itu diucapkan, Yang Chen mengendalikan Starfire, berkoordinasi dengan semut suci, berniat untuk menghukum dan membunuh Han Zeng di tempat. Han Zeng berteriak kesakitan, matanya penuh ketakutan dan putus asa, berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun, yang mengejutkan semua orang, pada saat ini,
ki sejati berwarna kuning menyapu bagaikan tsunami, menutupi langit dan menekan segala sesuatu di bawahnya. Di saat terkejut, Yang Chen tak punya pilihan lain selain mundur cepat. Ki yang bagaikan tsunami, menahan semut suci dan api bintang selama sekitar 3 tarikan napas, membubarkan berbagai metode Yang Chen dan menyelamatkan Han Zeng. Kemudian, seorang pria muncul di garis pandang Yang Chen. Dia tidak lain adalah utusan Fuhu dari Sekte Naga Hitam. Utusan Fuhu telah lama mencari Yang Chen. Begitu mengetahui keberadaan Yang Chen, ia bergegas menghampiri. Setelah menemukan tanda-tanda pertikaian di sini, ia tentu saja bergegas menghampiri tanpa berpikir 2 kali. Tampaknya dia tiba tepat waktu, setidaknya menyelamatkan sekutunya sendiri. Teman muda Han Zeng, apakah kamu baik-baik saja? Utusan Fuhu tersenyum. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk membangun hubungan dengan murid inti Ling Nuzong. Setelah menyelamatkan Han Zeng, bukankah Han Zeng harus berterima kasih padanya lain kali? Han Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, senior, atas penyelamatanmu." Seketika, matanya memancarkan sedikit ketakutan terhadap Yang Chen, yang dengan cepat berubah menjadi tatapan jahat saat dia berkata dengan dingin, "Yang Chen." "Han Zeng, kau cukup beruntung." Yang Chen menghela napas. Kesempatan bagus untuk membunuh Han Zeng telah hilang begitu saja. Utusan Fuhu menyaksikan dari pinggir lapangan, diam-diam juga mendesah. Yang Chen sangat sulit dihadapi sehingga bahkan jenius Ling Nuzong, Han Zeng hampir terbunuh olehnya. Tidak diragukan lagi bahwa Yang Chen adalah salah satu jenius muda terbaik. Yang Chen, kau tidak punya tempat untuk lari. Satu-satunya sekutumu, Sekte Teratai Hijau dan para seniman bela diri dari kota Naga Kayu, semuanya telah ditahan oleh Sekte Naga Hitam kita. Terima saja takdirmu. Teman muda Han Zeng, aku adalah utusan Fuhu dari Sekte Naga Hitam dan memiliki dendam yang dalam terhadap bocah yang ini. Bagaimana kalau kau bergabung denganku untuk membunuh bocah ini, bagaimana menurutmu? Kata utusan Fuhu. Han Zeng mendengar utusan Fuhu memperkenalkan dirinya, sambil menyipitkan matanya. Utusan Fuhu dari Sekte Naga Hitam. Tampaknya jabatannya agak biasa, dan jika dia meninggal, Sekte Naga Hitam seharusnya tidak berani mengatakan apapun. Jika aku membunuh Yang Chen, hanya utusan Fuhu yang akan tahu tentang aibku hari ini. Ketika para tetua dari sekteku tiba nanti, aku akan menghabisi utusan Fuhu juga. Dengan begitu, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang tahu bahwa aku dikalahkan oleh Yang Chen hari ini. Han Zeng mengepalkan tangan ungunya sambil berpikir, saat itu, aku akan mengklaim bahwa aku menang hari ini, dan bahwa Yang Chen dibunuh olehku. Siapa yang berani mempertanyakan martabatku sebagai Han Zeng? Sedangkan Yang Chen, dia tidak lebih dari sekadar sesuatu yang tidak penting. Dengan mengingat hal ini, Han Zeng membuat keputusannya dan berkata, "Utusan Fuhu, kedengarannya bagus sekali. Mari kita bergabung dan singkirkan bocah yang ini." Melihat utusan Fuhu dan Han Zeng bergandengan tangan, Yang Chen menggertakkan giginya, dan meskipun dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain dengan cepat melakukan teknik gerakan petir dan berbalik untuk pergi. Teknik langkah petir lapisan ketiga. Yang Chen dengan cepat memanggil kembali 3 binatang iblis dan memacu kecepatannya ke ekstrim. Memang, lapisan ketiga adalah batas maksimal yang bisa dia gunakan saat ini. Ki sejatinya sudah langka sejak awal, dan setelah bertarung dengan Han Zeng, berapa banyak yang tersisa? Pada saat ini, penggunaan teknik langkah guntur lapisan ketiga sudah menjadi batasnya. Adapun 3 binatang iblisnya yang berada di alam bela diri sejati lapisan ke-8, mereka tidak memiliki peluang menang melawan para petarung setengah langkah alam bela diri bumi. Kejar! Han Zeng dan utusan Fuhu bergegas menuju ke arah Yang Chen. Utusan Fuhu tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, tampaknya kau sudah mencapai akhir. Hahaha, dengan kecepatan seperti itu, kemana kau bisa lari?" Dengan bantuan sayap harta karun Suantian, Han Zeng meminum beberapa ramuan dan memulihkan sebagian ki yang baru saja hilang dari luka-lukanya. Utusan Fuhu secara alamiah kuat dalam seni bela diri, jadi kecepatannya juga tidak buruk. Satu di depan dan satu di belakang, keduanya dengan cepat mendekati Yang Chen, yang hanya menggunakan kecepatan lapisan ketiga dari teknik gerakan petir.
Yang Chen mengepalkan jimat perjalanan instan 1000 mil terakhir, menuju ke arah berlawanan dari pintu menuju lantai pertama. Bab 799, Hambatan Lain. Ini adalah jimat perjalanan instan 1000 mil yang terakhir. Jika aku menggunakannya sekarang dan dikejar lagi, aku tidak akan punya kartu truf lagi. Aku tidak bisa menggunakan jimat ini kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, aku saat ini sedang diawasi oleh binatang esensi api, jadi bahkan jika aku menggunakannya, apakah aku bisa melarikan diri? Yang Chen mendesah berat. Selama dia tetap berada di lantai 2, dia akan diburu sampai akhir. Yang Chen kini kebingungan, melihat ekspresi puas utusan harimau tersembunyi dan Han Zeng saat mereka hampir mengejar. Ia memaksa dirinya untuk tenang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yunlu dengan cemas. Yang Chen berkata dengan suara rendah, aku harus menggunakan jimat pengikat tubuh. Tapi jimat pengikat tubuh hanya bisa melumpuhkan seorang petarung setengah langkah di alam bela diri bumi paling banter hanya dalam satu tarikan napas. Yunlu mendesah. Aku tahu, aku punya 3, dan aku akan menggunakan semuanya pada utusan harimau tersembunyi, kata Yang Chen. Bagaimana dengan Han Zeng? Yunlu bertanya-tanya. Tanpa utusan harimau tersembunyi, aku tidak percaya Han Zeng berani mengejarku kecuali dia ingin mati. Tatapan mata Yang Chen dingin. Dia tidak peduli dengan Han Zeng. Kuncinya adalah utusan harimau tersembunyi. Dia harus menetralisir utusan harimau tersembunyi terlebih dahulu. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yang Chen tak ragu lagi dan mengeluarkan ketiga jimat penguat tubuhnya. Dia memegang 3 jimat di tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke belakangnya. Dalam sekejap, 3 jimat pengikat tubuh menghilang. Diperbarui oleh Novege Ko. Han Zeng berseru kaget, hati-hati, utusan harimau tersembunyi. Utusan harimau tersembunyi secara refleks mencoba menghindar, tetapi jimat pengikat tubuh terlalu cepat, dan dia tidak dapat menghindarinya. 3 jimat pengikat tubuh melumpuhkannya. 3 napas sudah cukup untuk melumpuhkannya. Aku seharusnya bisa melarikan diri selama periode ini. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia cepat-cepat pergi, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Utusan harimau tersembunyi awalnya bersikap hati-hati, menduga bahwa Yang Chen mungkin memiliki beberapa gerakan kuat saat terpojok. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa hal itu tidak benar. Ia tidak terluka dan tidak merasakan sakit apapun. Dia bingung, tidak tahu apa sebenarnya jimat itu. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan ki sejatinya, dan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali, bahkan tidak dapat berkedip. Han Zeng melihat Yang Chen menghilang dan hendak mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa utusan harimau tersembunyi tidak mengikutinya. Dia bertanya dengan cemas, utusan harimau tersembunyi, ada apa denganmu? Utusan harimau tersembunyi juga merasa khawatir, Han Zeng, teman mudaku, aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku, dan aku tidak bisa bergerak. Mengapa kau tidak mengejarnya dan memberiku waktu? Aku akan datang untuk membantumu nanti. Hati Han Zeng hancur. Dia tidak berani mengejar Yang Chen sendirian. Jika utusan harimau tersembunyi tidak bisa bergerak, Han Zeng tidak akan mau menghadapi Yang Chen sendirian. Dia takut menghadapi Yang Chen sendirian. Itu sama saja seperti mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tentu saja, dia masih berbicara dengan angkuh, utusan harimau tersembunyi, kau bercanda. Kau baru saja menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? 3 tarikan napas telah berlalu, dan utusan harimau tersembunyi merasakan tubuhnya kembali normal. Ia menggerakkan tangannya dan mendapati bahwa tidak ada masalah dengan dirinya. Ia lalu menghela napas lega. Namun, masalah utamanya adalah Yang Chen telah menghilang. Han Zeng, sahabatku yang masih muda, dengan tinggal bersamaku di sini, bagaimana kau bisa menghadapi Yang Chen? Utusan harimau tersembunyi itu tampak getir saat berkata, dia tahu betul bahwa Han Zeng takut pada Yang Chen. Inikah yang dimaksud dengan kejeniusan wilayah tengah? Ekspresi Han Zeng berubah kesal, dan tiba-tiba dia berseru, utusan harimau tersembunyi, cobalah mendeteksinya dengan jiwa surgawimu. Yang Chen belum melarikan diri jauh, dan dia tampaknya telah menemui beberapa masalah di jalan. Apa? Utusan harimau tersembunyi mengira Yang Chen sudah melarikan diri jauh.
Dia sangat mengenal Yang Chen, sekejap mata saja sudah cukup bagi anak itu untuk menghilang tanpa jejak, membuatnya mustahil dilacak oleh jiwa surgawi. Namun siapa sangka bahwa Yang Chen tidak melarikan diri. Haha, hebat sekali. Niu Tan dari Sekte Hualong menghentikan Yang Chen. Ayo cepat. Utusan harimau tersembunyi tertawa terbahak-bahak. Saat utusan harimau tersembunyi melihat melalui jiwa surgawinya, Yang Chen memang dicegat oleh seseorang dari Sekte Hualong dalam perjalanannya. Orang dari Sekte Hualong itu bukan orang biasa, dengan tingkat kultivasi yang setara dengan utusan harimau tersembunyi, alam bela diri bumi setengah langkah. Yang Chen dihentikan di tengah jalan oleh orang itu. Tidak tepat jika dikatakan hal itu disayangkan karena orang ini tampaknya sengaja menargetkannya. Yang Chen, ku dengar kau menemukan harta karun di lantai 2. Mengapa kau tidak menunjukkannya padaku dan biarkan aku melihatnya? Pria parubaya dari Sekte Hualong, seorang ahli alam bela diri bumi setengah langkah, berbicara dengan arogan. Tanpa melihat ke arah pria parubaya itu, Yang Chen berkata, saya tidak membawa harta apapun. Saya hanya berharap Yang Mulia tidak akan berbicara terlalu banyak. Jika Anda ingin membunuh saya, katakan saja tujuan Anda secara langsung. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Niu Tan berkata dengan marah, Yang Chen, kau telah membunuh Yin Changhen. Sebagai anggota Sekte Hualong, aku tidak punya alasan untuk tidak membalaskan dendamnya. Namun, jika kau bersedia menyerahkan harta karun itu padamu, aku tidak keberatan membiarkanmu pergi. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka dan tertipu oleh binatang esensi api. Dia tidak tahu rumor macam apa yang telah disebarkan binatang esensi api, tetapi tidak diragukan lagi bahwa semua orang mempercayainya sebagai kebenaran, berpikir bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Yang Chen bertanya, bagaimana jika aku bilang aku tidak punya? Yang Chen, apakah kau ingin mati sendiri, atau kau ingin aku yang melakukannya? Niu Tan bertanya tanpa ekspresi, seolah-olah membiarkan Yang Chen mati adalah sebuah tindakan kebaikan. Itu memang benar. Yang Chen lebih lemah darinya, dan membunuhnya akan menjadi suatu kehormatan bagi Yang Chen. Niu Tan yang mengabulkan kematian Yang Chen adalah sesuatu yang harus diterima dengan rasa syukur oleh Yang Chen karena ia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini. Rupanya, Niu Tan tidak tahu tentang pertemuan Yang Chen dengan utusan harimau tersembunyi. Jika dia tahu bagaimana utusan harimau tersembunyi telah berulang kali ditipu oleh Yang Chen, mungkin dia tidak akan membuat pernyataan sombong seperti itu. Bagaimana jika aku tidak memilih salah satu pun? Yang Chen berkata dengan ekspresi serius. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Niu Tan berkata dengan sungguh-sungguh, membunuhmu setidaknya akan membuatku punya penjelasan saat aku kembali ke Sekte Hualong. Meskipun aku lebih tertarik pada harta karunmu. Awalnya, Yang Chen bermaksud untuk berhadapan langsung dengan Niu Tan. Namun, dia segera mendengar dari Yun Lu bahwa utusan harimau tersembunyi dan Han Zeng sedang mengejar. Matanya beralih, menyadari bahwa berhadapan langsung dengan Niu Tan secara fisik tidaklah menguntungkan dan akan lebih baik jika mengakalinya. Sebuah rencana. Dia berpikir cepat dan segera menemukan jawabannya. Berpura-pura agak takut, dia bertanya, senior, bagaimana jika saya bersedia menyerahkan harta karun itu? Itu yang terbaik. Kalau begitu aku pasti akan melepaskanmu. Aku, Niu Tan, selalu menepati janjiku dan sangat menghargai kejujuran. Niu Tan tertawa tidak tulus. Bebaskan Yang Chen. Itu hanya lelucon. Pertama, dia harus membujuk Yang Chen untuk mengeluarkan harta karun itu, lalu dia bisa membunuh Yang Chen setelahnya. Yang dia khawatirkan adalah Yang Chen menyembunyikan harta karun itu, dan jika Yang Chen meninggal tanpa menyerahkan harta karun itu akan menjadi kerugian besar. Bab 800, Pengejaran Tanpa Henti. Bagaimana mungkin Yang Chen percaya kata-kata Niu Tan? Menyerahkan harta karun itu. Kesampingkan fakta bahwa dia tidak punya harta karun, bahkan jika dia punya, saat dia menyerahkannya mungkin adalah saat kematiannya. Tentu saja dia tidak pernah bermaksud memberikan harta itu kepada Niu Tan. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Niu Tan, dia tampaknya benar-benar mempercayai Yang Chen. Inilah keinginan hati manusia. Mata Yang Chen tajam, menatap langsung ke arah Niu Tan, lalu berkata, senior, aku bisa memberimu harta ini, tetapi tidak semudah itu kau mengampuni nyawaku.
Kau juga tahu bahwa aku sekarang dicari oleh banyak orang. Saat aku memberikan harta ini kepadamu, kau harus bersumpah untuk melindungiku. Oh, Niu Tan mencibir dalam hatinya. Anak ini mengajukan permintaan seperti itu, jadi dia tidak benar-benar tidak punya otak. Tidakkah dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengajukan tuntutan sekarang? Dia bisa mengingkarinya kapan saja, dan apa yang bisa dilakukan Yang Chen padanya? Tentu saja dia tidak akan mengatakannya keras-keras. Niu Tan berkata dengan ramah, tentu saja, sahabat muda Yang Chen, jika aku menerima harta karun itu, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu. Dia setuju dengan mudahnya karena dia tidak pernah berniat menepati janjinya. Yang Chen menatap penampilan Niu Tan, hatinya dingin, tetapi permukaannya tetap tenang, berkata, kalau begitu kemarilah, senior. Niu Tan tidak berniat waspada dan langsung menghampiri Yang Chen. Tepat pada saat dia hendak mendekati Yang Chen tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan seketika itu juga, jimat pengikat tubuh yang terakhir pun digunakan. Jimat pengikat tubuh ini hanya butuh beberapa saat untuk memasuki tubuh Niu Tan. Hah! Niu Tan tiba-tiba terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak benar-benar waspada terhadap Yang Chen karena dia tidak menyangka bahwa semut kecil seperti Yang Chen dapat melakukan apapun di depannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Chen benar-benar bertindak. Niu Tan berteriak, Yang Chen, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa caramu akan berhasil terhadapku? Yang Chen mengabaikannya, berbalik dan pergi. Dia tahu betul bahwa waktu yang dibutuhkan jimat pengikat tubuh untuk menjebak Niu Tan terlalu singkat. Senior, bantu aku menghalangi Niu Tan, agar dia tidak bisa mengejarku dengan mudah. Yang Chen memberi instruksi pada Yunlu. Yunlu dengan lembut setuju, mengetahui bahwa masalah yang dihadapi sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Dia segera menggunakan gangguan spiritualnya terhadap Niu Tan. Niu Tan awalnya berdiri diam, ingin melacak Yang Chen, tetapi segera dia merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat Niu Tan sangat khawatir, apa yang terjadi. Saat berikutnya, tanpa menunggu dia menyadari apa yang sedang terjadi, gelombang kekuatan jiwa surgawi langsung mengalir ke tubuhnya, membuat tubuh Niu Tan bergetar hebat. Kesadarannya berangsur-angsur melemah, begitu lemah hingga tidak cukup untuk mengendalikan tubuhnya. Niu Tan tahu bahwa dirinya sedang diganggu secara spiritual, dan semuanya ada hubungannya dengan Yang Chen. Hancurkan. Bagaimanapun juga, Niu Tan adalah seorang master alam bela diri bumi setengah langkah. Gangguan jiwa surgawi alam bela diri bumi Yunlu berdampak singkat padanya. Ditambah dengan efek jimat pengikat tubuh, ia hanya mengganggu Niu Tan selama 2 tarikan napas saja. 2 tarikan napas kemudian, Niu Tan langsung terbangun, menggertakkan giginya dan berkata, sialan, sialan. Dia sebenarnya tertipu oleh anak yang itu. Kakak Niu Tan. Tiba-tiba, 2 orang muncul. Keduanya tidak lain adalah utusan harimau tersembunyi dan Han Zeng. Kamu. Mata Niu Tan menunjukkan ekspresi waspada. Utusan harimau tersembunyi berkata, saudara Niu Tan, jangan khawatir. Kami tidak punya niat jahat terhadapmu. Seperti saudara Niu Tan, kami juga akan memburu Yang Chen. Sayangnya, Yang Chen telah melarikan diri. Meskipun dia berbicara dengan sopan, utusan harimau tersembunyi itu mengumpat dalam hati. Niu Tan adalah orang yang sia-sia, membiarkan Yang Chen lolos seperti itu. Apalagi yang bisa dilakukan Niu Tan jika bukan orang yang sia-sia dengan kesempatan sebesar itu. Ketika Niu Tan mendengar bahwa utusan harimau tersembunyi juga memburu Yang Chen, dia berkedip, jadi kalian berdua juga sesama pelancong. Itu bagus, mengapa kita tidak bergabung untuk menangkap bocah yang itu, dan ketika kita mendapatkan harta karun itu, kita dapat membicarakan tentang pembagiannya. Utusan harimau tersembunyi tentu saja tidak memiliki masalah, tentu saja. Kalian ingin berbicara tentang harta karun, tetapi kalian harus menangkap anak itu terlebih dahulu. Kalian semua telah kehilangan dia, dan berbicara tentang harta karun tampaknya agak terlalu dini. Tiba-tiba, suara lain menyela. Hah! Itu mereka. Baik utusan harimau tersembunyi dan Han Zeng, serta Niu Tan, sangat akrab dengan suara ini. Suara inilah yang menyebarkan berita tentang Yang Chen. Saudaraku, kami memang kehilangan jejaknya. Ini adalah kesalahan kita bersama. Namun, itu tidak akan terjadi lagi.
Kami harap Anda dapat memberitahu kami keberadaan anak yang itu lagi. Sikap utusan harimau tersembunyi itu tulus. Dia tahu bahwa orang ini pasti dapat mengungkapkan informasi yang Chen. Informan ini tentu saja adalah binatang roh api Jinke. Suaranya keras, yang Chen sekarang menuju lebih dalam ke lantai 2. Kalian bisa mengejarnya dengan menuju ke barat. Saat kalian tiba, kalian akan menemukan bocah yang. Terima kasih, saudara, atas bantuanmu. Ketiganya tidak peduli lagi dengan identitas orang ini karena mereka tahu tidak ada gunanya mengejarnya. Mereka segera bangkit dan mengejar Yang Chen bersama-sama. Melihat ketiga orang itu pergi, binatang roh api yang tinggi itu mencibir, ketiga manusia ini terlalu tidak berguna, mereka tidak bisa menangkap bocah yang bersama-sama. Kali ini Yang Chen akan hancur. Aku sudah membuat pengaturan. Akan ada orang yang menghalangi jalan Yang Chen. Kali ini Yang Chen akan dikelilingi oleh musuh di semua sisi, dan kematiannya hanya masalah waktu. Ketika saatnya tiba, manusia-manusia ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Sungguh sekelompok orang bodoh. Jinke mengejek, biarkan manusia-manusia ini membunuh satu-satunya orang yang dapat mengancam binatang roh api kita. Menyaksikan manusia-manusia ini saling membunuh memang merupakan hal yang menyenangkan. Yang Chen melangkah lebih dalam ke lantai 2. Baginya, ini adalah keputusan yang tidak dapat dihindari, dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa orang-orang itu pasti akan menyusul karena keberadaan binatang roh api. Keterpaparannya hanya masalah waktu. Yang Chen kini tengah menuju lebih dalam, berharap menemukan peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, tampaknya tidak ada akhir yang terlihat, dan hasilnya bahkan lebih menyedihkan. Apakah benar-benar tidak ada level ketiga? Yang Chen mendesah dalam hatinya. Awalnya dia berpikir tentang apakah ada tingkat ketiga di seluruh alam rahasia Qi Ungu. Jika dia benar-benar tidak bisa kembali, dia hanya bisa masuk lebih dalam untuk melarikan diri dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tingkat ketiga, memang benar, ini adalah wilayah binatang roh api, apalagi yang bisa kuharapkan. Yang Chen menggertakkan giginya, mengutuk bahwa ia tidak bisa membunuh binatang roh api itu sendiri, tidak mampu mengungkapkan informasi yang telah ia amati kepada orang lain. Tuan muda, hati-hati, ada yang mengejar lagi. Yunlu tiba-tiba mengingat.